Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 dari Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 ingin menyampaikan apa yang telah kami diskusikan mengenai perusahaan di bawah naungan sektor pariwisata. Salah satunya yaitu PT Bluebird Group yang nantinya akan kami bahas lebih lanjut. Nah teman-teman, ada baiknya sebelum kita melanjutkan untuk ke topik pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. PT Bluebird Group. PT Bluebird Group merupakan perusahaan transportasi asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 di Jakarta. Perusahaan ini pun melayani jasa transportasi dan bidang pariwisata. Selanjutnya itu ada manajemen PT Bluebird. Yang pertama itu terdiri dari planning, tugasnya adalah menetapkan tujuan dan target, merumuskan strategi yang akan dipakai pada pelaksanaan kerja di PT Bluebird, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian dan target bisnis, memonitor dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan, menggunakan teknologi informasi yang berkembang seiring berjalannya waktu, serta menyiapkan tenaga-tenaga konsultan yang profesional dan berkualitas. Yang kedua itu ada organizing yang terdiri dari direksi. Direksi ini tugasnya menyusun dan menetapkan sasaran atau target penjualan, menentukan visi dan misi perusahaan, menentukan dan menetapkan berbagai kebijaksanaan perusahaan secara umum terhadap pihak internal maupun eksternal, serta mengusahakan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dan pemegang saham, serta mengawasi perkembangan perusahaan. Yang kedua itu ada sekretaris, tugasnya membantu direksi dalam surat menyurat dan administrasi. Yang ketiga ada senior audit manager, tugasnya adalah mengawasi aliran cash flow dalam perusahaan dan mengawasi keabsahan data finansial perusahaan. Yang keempat ada VP Sales. Di sini tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan berbagai program dan strategi. Selanjutnya ada Senior Business Development Manager. Tugasnya adalah meneliti, mengembangkan dan menerapkan teknologi baru, mengawasi infrastruktur teknologi informasi, mengontrol dan memanajemen utilisasi perangkat lunak. Yang keenam ada VP Operation. Tugasnya menyusun dan menetapkan pembagian jadwal antar jemput, menangani proses booking by call dan ketersediaan kendaraan, mengkoordinasi manajemen driver dengan kendaraan, menangani keseluruhan aktivitas jasa pelayanan operasional. Yang ketujuh ada VP Administration, tugasnya adalah membantu berbagai kegiatan pemasaran yang dilakukan dan kegiatan administrasi, serta menyediakan berbagai laporan yang diperlukan. Yang ke-8 ada VP Teknik. Di sini tugasnya adalah menangani kebutuhan teknis dan spare part kendaraan, mendukung operasional melalui perawatan kendaraan. Yang terakhir ada VP HR NGE. Di sini tugasnya adalah menangani kegiatan personalia dan pengkajian dan bertanggung jawab dalam kegiatan rekrutmen, training, dan lain-lain, serta bertanggung jawab menangani kesejahteraan. Selanjutnya itu ada motivating. Di sini PT Bluebird menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder dan dapat tercapainya kepuasan pelanggan, serta mempertahankan diri sebagai pemimpin dasar di setiap kategori. Dan dalam transportasi ini, PT Bluebird menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Lalu ada staffing. Staffing ini adalah orang yang mengarahkan sekaligus bertanggung jawab di perusahaan, yaitu Dewan Komisaris. Bluebird yang mengimplementasikan pertama kali di Indonesia sistem komunikasi radio serta penggunaan argometer yang ketat untuk armadanya.
Bluebird juga sudah menerapkan teknologi GPS atau Global Positioning System untuk melacak tempat dan posisi armada lainnya, juga bisa dipakai untuk menghubungi call center. Bluebird mengimplementasikan solusi Business Intelligence atau BI, yakni merupakan suatu solusi yang mengolah data mentah menjadi informasi pendukung pengambilan keputusan perusahaan dan proses bisnis sehingga mampu memberikan gambaran lengkap dari bisnis untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari para pengguna. Selanjutnya itu ada controlling. Yang pertama, dalam mengawasi armadanya sehari-hari, pemilik perusahaan membutuhkan general manager keberadaan armada Bluebird, sehingga penggunaan bahan bakar tercatat dan diperhitungkan dengan akurat. Dalam memelihara loyalitas pelanggannya, Bluebird menyediakan kredit voucher yang digunakan tidak untuk corporate saja, namun juga digunakan untuk perorangan. Yang kedua, pihak Bluebird mengadakan upgrading kepada para karyawannya agar meningkatkan layanan yang berkualitas dan nyaman untuk mempertahankan pelanggan. Dan untuk menjamin hal tersebut, pihak Bluebird sering menggunakan penumpang yang diminta untuk menguji driver. Yang ketiga, ada training yang perlu dilakukan di PT Bluebird. Training ini dilakukan karena image baik atau buruknya perusahaan adalah drivernya. Jadi para pengemudi dilatih secara khusus agar memberikan layanan yang terbaik. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas jalannya usaha perusahaan dan memberikan masukan kepada para direktur. Saya Nafibrul Alam. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai planning dari PT Bluebird. Yang pertama, PT Bluebird berencana menambah biaya belanja. Manajemen Bluebird menyebutkan sebesar 70% sumber pendanaan belanja modal berasal dari pinjaman perbankan, sementara sisanya 30% berasal dari kas internal. Sepanjang tahun ini, PT Bluebird terbuka menggelontorkan dana belanja modal atau capital expenditure atau disebut CAPEX sebesar 1,5 triliun. Hingga kini realisasinya baru setara 40% dari total alokasi dana CAPEX. Lalu yang kedua, PT Bluebird berencana memodifikasi 4.000 kendaraan operasional. Tahun ini, Bird berniat meremajakan sebanyak 4.000 unit kendaraan operasional sampai Juni 2019. Tercatat sebanyak 1.500 kendaraan yang sudah diganti oleh kendaraan jenis multi-purpose vehicle atau disebut MPV. Manajemen Bluebird memang ingin mengganti model Toyota Avanza Transmover dan sebagian kecil Honda Mobilio. Lalu yang ketiga, mengembangkan usaha baru di luar bisnis jasa transportasi umum, yaitu jasa lelang. Selain menggunakan dana CAPEX untuk peremajaan kendaraan, Bird akan mengembangkan usaha anyar di luar bisnis inti taksi, yakni jasa lelang. Pekan lalu Bluebird menggandeng Mitsubishi UFG dan Takari Kokoh yang membentuk usaha patungan. Ketiganya mendirikan perusahaan baru yang bernama PT Balai Lelang Karedi. Selanjutnya ada operasional PT Bluebird. Nah, operasional PT ini memanfaatkan perkembangan teknologi dengan pemesanan sistem yang terkomputerisasi. Layanan selama 24 jam. Perusahaan berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap pelanggan. Pemesanan bisa melalui telepon dan aplikasi Bluebird. Nah, pemesanan Bluebird regular taksi bisa melalui nomor yang tertera, Silverbird eksekutif taksi bisa melalui nomor telepon yang tertera, Goldenbird limousine dan rental car pemesanan bisa melalui nomor telepon yang tertera, Bigbird charter bus bisa melalui nomor telepon yang tertera untuk pemesanan, serta layanan pelanggan bisa melalui nomor telepon yang tertera, serta email bisa melalui email perusahaan PT Bluebird.
Nah, serta operasional PT. Operasional PT Bluebird ini mempunyai program layanan Bluebird COD. Hanya bisa diorder melalui via WhatsApp, yaitu melalui chat karyawan yang bernama Baby di nomor yang tertera. Pilih layanan Bluebird COD dengan mengetik angka 7. Jam operasional program ini dimulai dari hari Senin sampai hari Minggu, mulai pukul jam 6 pagi hingga jam 9 malam. Nah, jam operasional supir taksi Bluebird juga dimulai dari jam 3 pagi sampai jam 12 malam. Proses implementasi bisnis intelijen di Bluebird Group dapat berjalan dengan baik karena garis besar cakupan proyek dan indikator kinerja kunci perusahaan sangat jelas. Di samping itu, proses implementasi secara hierarki dan dengan dukungan tenaga-tenaga konsultan yang profesional dan berkualitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses implementasi. Konsultan yang handal memahami bahwa pendekatan dari bottom up untuk mengimplementasikan bisnis intelijen akan membutuhkan waktu yang panjang, sedangkan metode top-down merupakan metode yang tepat untuk mengimplementasikan bisnis intelijen. Bluebird Group mengimplementasikan SAP NetWeaver Buy untuk modul-modul Financial Accounting atau FI, Controlling atau CO, CO Profitability Analysis atau COPI, Payment Maintenance PM, dan modul yang dirancang khusus yang dinamakan taksi sistem dari legasi FIB, sistem perusahaan. Proses implementasi dilakukan oleh Hermes Consulting pada fase pertama, yaitu SAP NetWeaver Buy yang dinamakan Go Live. Melalui implementasi solusi tersebut, Bluebird berkeinginan memiliki suatu solusi BI yang memberikan fungsionalitas menyeluruh dan terbaik, serta di saat yang bersamaan juga menyediakan fitur-fitur bagi kebutuhan spesifik industri. Kelompok usaha Bluebird telah mengumumkan rampungnya pengimplementasian solusi peranti lunak SAP dalam sistem teknologi informasi mereka. Sebagai perusahaan transformasi yang armadanya mencapai lebih dari 15.000 kendaraan, Bluebird memerlukan solusi TI yang handal untuk memantau banyak hal dalam operasionalnya sehari-hari. Order pelanggan, kendaraan yang beroperasi, dan yang dalam perawatan sampai konsumsi bahan bakar perlu terdata dengan baik. Dengan tujuan integrasi dan akurasi data, solusi My SAP Business Suite dimanfaatkan Bluebird untuk menangani semua itu. My SAP Business Suite merupakan solusi peranti lunak dengan fungsi yang luas. Dengannya, Bluebird dapat memonitor banyak informasi penting secara mudah dan tepat waktu. Di sini ada tinjauan keuangan atau financial review. Kinerja keuangan perseroan di tahun 2019 disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Kasasi, Nurdiaman, Mulyadi, Cahyo, dan rekan. Di tabel ini ada uraian dan tahun 2019-18 pertumbuhan atau growth serta description. Di sini bisa kita lihat pendapatan neto pada tahun 2019 sebesar 4.047.691 rupiah. Lalu di tahun 2018-nya sebesar 4.218.702 rupiah. Pertumbuhannya yaitu sebesar 171.011. Growth-nya yaitu 4,005%. Dan deskripsinya ini yaitu net revenues. Lalu beban langsung di tahun 2019 sebesar 2.952.000
Lalu selanjutnya yaitu total laba tahun berjalan tahun 2019 yaitu sebesar Rp315.622. Di tahun 2018 yaitu sebesar Rp460.273. Pertumbuhannya yaitu sebesar Rp144.651 dan growth sebesar 31,43%. Deskripsinya yaitu total income of the year. Oke, selanjutnya ada total laba rugi komprehensif lain. Bisa kita lihat bahwa pada tahun 2019 dia mengalami kenaikan dan total laba komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan pada tahun 2019, sedangkan laba per saham dasar yang didistribusikan kepada entitas induk mengalami penurunan juga pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu ada pendapatan neto atau net revenues. Bisa kita lihat dari uraian tersebut bahwa pendapatan neto perseroan tahun 2019 tercatat sebesar 4,05 triliun, turun menjadi 171,01 miliar atau 4,05% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,22 triliun. Kondisi ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari kendaraan taksi sebesar 194,40 miliar atau 5,69%. Baik, selanjutnya adalah laba rugi comprehensive consolidation. Yang pertama ada beban langsung atau direct cost. Pada tanggal 31 Desember 2019, beban langsung perseroan tercatat sebesar 2,95 triliun yang turun mencapai 86,93 miliar atau 2,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,4 miliar. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya beberapa pos beban langsung yang cukup signifikan seperti beban penyusutan, gaji, tunjangan, dan beban pengemudi, serta bahan bakar minyak. Yang kedua yaitu adalah laba bruto. Tren negatif pendapatan yang disertai dengan penurunnya beban langsung berdampak pada penurunan laba bruto perseroan. Dan pada tahun 2018, laba bruto yang berhasil dibukukan perseroan mencapai 1,18 triliun, sedangkan tahun 2019 tercatat sebesar 1,10 triliun, turun mencapai 84,08 miliar atau 7,13%. Yang ketiga ada beban usaha atau operating expense. Beban usaha perseroan di tahun 2019 mencapai 723,52 miliar, naik menjadi 102,22 miliar atau 16,45% dari tahun 2018 sebesar 621,30 miliar. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan remunerasi sebesar 47,29 miliar atau 20,48% serta sewa dan pemeliharaan sebesar 32,41 miliar atau 40,69%. Dan yang keempat adalah laba usaha. Kenaikan beban usaha berdampak pada menurunnya laba usaha. Dan pada tahun 2019, laba usaha perseroan tercatat sebesar 371,95 miliar, turun menjadi 186,30 miliar atau setara 33,37% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 558,25 miliar. Selanjutnya yaitu ada posisi keuangan consolidation atau consolidated financial position. Yang pertama ada total aset, dan pada tahun 2019 total aset yang dimiliki perseroan mencapai 7,42 miliar, naik menjadi 469,15 miliar atau setara 6,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,96 triliun. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan aset yang tidak lancar perseroan sebesar 602,14 miliar atau 10,23%.
Yang kedua ada total liabilitas, yaitu total liabilitas perseroan di tahun 2019 mencapai 2,02 triliun, naik menjadi 326,21 miliar atau setara 19,30% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 1,69 triliun. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar 138,53 miliar atau 22,53% dan 187,68 miliar atau 17,46%. Dan yang ketiga ada total ekuitas. Ekuitas yang dimiliki perseroan tahun 2019 mencapai 5,41 triliun, naik menjadi 142,94 miliar atau 2,71% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,27 triliun. Peningkatan total ekuitas disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang ditahan. Baik, kita lanjutnya ada rasio keuangan, bisa kita lihat pada tabel berikut. Ada profitabilitas dan likuiditas yang mengalami penurunan dari 2018 ke 2019. Dan pada solvabilitas terjadi kenaikan dari 2018 hingga 2019. Dan pada kolektibilitas piutang terjadinya penurunan dan kenaikan yang tidak stabil. Di sini ada profitabilitas. Tingkat profitabilitas perseroan diukur melalui perhitungan margin laba bersih, laba terhadap total aset, dan laba terhadap total ekuitas. Margin laba bersih perseroan turun dari 10,96% di tahun 2018 menjadi 7,55% di tahun 2019. Laba terhadap total aset dari 6,65% di tahun 2018 menjadi 4,11% di tahun 2019. Sementara laba terhadap total ekuitas dari 8,78% di tahun 2018 menjadi 5,65% di tahun 2019. Selanjutnya ada likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek yang digambarkan melalui perhitungan rasio cepat dan rasio lancar. Pada tahun 2019, kedua rasio likuiditas tersebut mengalami penurunan menjadi 61,44% dan 124,59% dari sebelumnya sebesar 93,64% dan 174,28%. Meskipun demikian, perseroan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kewajiban jangka panjang perseroan. Rasio solvabilitas dapat dihitung melalui rasio total liabilitas terhadap total aset dan rasio total liabilitas terhadap total ekuitas. Lalu selanjutnya ada kolektibilitas piutang. Tingkat kolektibilitas piutang tercermin melalui perputaran piutang dan rata-rata periode penagihan. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan dari kami mengenai PT Perusahaan Bluebird Group. Banyak sekali ya pengetahuan yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut. Nah, sekian dari kami, kurang lebih